Masih di Kompas Petang, Saudara, Presiden Joko Widodo segera bertolak ke Malang, Jawa Timur untuk menyerahkan santunan bagi korban tragedi sepak bola di Kanjuruhan. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, Kamis lusa Presiden Jokowi direncanakan akan menyerahkan langsung bantuan bagi para korban. Masing-masing keluarga dari 125 korban yang meninggal akan mendapatkan 50 juta rupiah. Sementara terkait tim gabungan independen pencari fakta, Presiden memberi tenggat waktu 1 bulan untuk mengungkap kasus kericuhan Stadion Kanjuruhan yang memakan korban 125 orang. Pertama, tim pencari fakta itu diminta segera bekerja, kalau bisa tidak sampai 1 bulan. Sudah bisa menyimpulkan, mungkin hari Kamis lah, mungkin Presiden ke sana akan dikoordinasikan. Dan sampai saat ini masih tercatat 125 orang meninggal, dan itu masing-masing keluarganya akan diberi 50 juta dan akan diserahkan Presiden di Jawa Timur lah. Tragedi Kanjuruhan yang memakan korban 125 jiwa berdampak dicopotnya Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat. Kompolnas menilai pencopotan AKBP Ferly Hidayat dari jabatan Kapolres Malang akan mempermudah penyelidikan. Diketahui Kapolres sebagai penanggung jawab keamanan tidak mengeluarkan perintah menembakkan gas air mata saat kejadian. Belakangan penembakan gas air mata untuk membubarkan massa justru berujung tewasnya 125 orang. Memang Kapolres menyatakan sama sekali tidak ada perintah untuk melakukan penembakan dengan gas air mata. Memang fungsi gas air mata untuk mengurai massa, tetapi itu tidak diperintahkan dalam keadaan ini, sehingga ketika sekarang ternyata ada, sekarang Propam dan Barreskrim sedang melakukan pemeriksaan kepada semua pihak yang terlibat sehingga 9 anggota yang BRIMOB itu dicopot semua. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa berjanji segera mengumumkan prajurit yang terlibat kekerasan di Stadion Kanjuruhan. TNI tengah menggelar investigasi, namun Panglima meminta kepada masyarakat mengirimkan video bukti kekerasan untuk membantu penyelidikan. Itu kan sangat jelas tindakan di luar kewenangan. Jadi kalau KUHP pasal 126 sudah kena, belum lagi KUHP-nya. Jadi kita tidak akan mengarah kepada disiplin, tidak, tetapi pidana. Karena memang itu sudah sangat berlebihan. Oleh karena itu kita juga menghimbau apabila ada video-video lain yang beredar, kan ada beberapa ya, ada 2 atau 3 versi. Tapi kalau ada video lain yang juga memperlihatkan secara clear, kita akan bisa menindaklanjuti sebanyak mungkin. Bagaimana sebaiknya pengusutan tewasnya ratusan supporter Arema dalam tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan? Sudah bergabung Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Selamat petang Pak Sugeng, terima kasih waktunya di Kompas Petang. Pak Sugeng, ini kan Kapolres Malang sudah dicopot. Kemana arah pengusutannya ini sebaiknya untuk dimulai, Pak Sugeng? Saya mendapat informasi kasus pengusutan ini sudah naik penyidikan. Ya. Betul. Artinya ada peristiwa pidana, kalau saya melihat peristiwa pidana matinya 125 orang karena satu tindakan kelalaian, ya. Tindakan kelalaian itu dalam bentuk yang saya melihat sebab akibatnya adalah tembakan gas air mata yang mengakibatkan para penonton kemudian menghindar dan bertumpuk-tumpuk dan meninggal. Nah, pengusutan ini kan diarahkan ke sana, ya. Jadi kita akan tinggal melihat apakah tim Mabes Polri dan Propam akan menyimpulkan siapa pihak yang bertanggung jawab. Begitu, Mbak. Iya, Pak Sugeng, pantauan Anda atau pengamatan Anda, sejauh mana sih sebenarnya keterlibatan polisi dan juga tentara dalam tindak kekerasan di Stadion Kanjuruhan ini? Ini nggak bisa dilemparkan hanya kepada polisi, ya. Jadi pertandingan sepak bola itu satu wilayah yang sebetulnya dalam kewenangan panitia pelaksana.
segala sesuatu yang terjadi di dalam lapangan sepak bola dalam kompetisi ini, manajemen keselamatan dan keamanan di stadion itu tanggung jawab dari panitia pelaksana. Ya, bertanggung jawab panitia pelaksana berdasarkan peraturan tentang keselamatan dan keamanan stadion yang diadopsi oleh PSSI dari FIFA. Jadi di sana polisi hanya bagian dari satu bantuan pengamanan. Jadi polisi di sini walaupun memang terlihat ada kekeliruan, kesalahan prosedur ya, itu harus diusut sampai ke belakang. Apakah di dalam persiapan pengamanan jauh sebelumnya itu ada koordinasi? Karena jelas sekali di dalam regulasi keamanan dan keselamatan stadion, pasal 19 itu dilarang penggunaan gas air mata. Apakah itu diketahui? Ya, Pak Sugeng, apakah ini artinya Anda ingin menggarisbawahi bahwa sebenarnya dalam kasus ini yang bertanggung jawab porsinya lebih besar adalah panitia pelaksana dan tidak ada kesamaan persepsi dalam pola pengamanan? Karena kita tahu sebelumnya bahwa kepolisian meminta untuk pertandingan dilakukan pada sore hari, bukan malam hari. Iya, betul. Bahkan saya mendapatkan satu surat lagi dari PT LIP ya. Nah, ini diminta pertanggungjawabannya PT LIP nih, PT Liga Indonesia Baru. Justru setelah Kapolres meminta kepada panitia pelaksana untuk dilaksanakan siang hari pukul 15.30, PT LIP kemudian mengirim surat kepada panitia pelaksana agar melakukan upaya berbicara sedemikian rupa dengan Kapolres agar pelaksanaan tetap berlangsung semula untuk mengejar jam tayang. Jadi surat itu juga satu bentuk yang mengaitkan pertanggungjawaban PT LIP atas terjadinya insiden ini. Ya. Jadi gitu. Ya, kalau terkait dengan penggunaan gas air mata seperti apa nih Pak Sugeng melihatnya? Karena kan kalau kita lihat ataupun kita dengarkan penjelasan dari Kompolnas, Kapolres tidak memerintahkan untuk melakukan penembakan gas air mata. Artinya kan itu keputusan dari komandan lapangan ya, yang melihat situasi tersebut. Itu sudah clear lah ya. Akan tetapi yang harus kita sampaikan, apakah komandan lapangan, polisi bertugas, itu di dalam rapat persiapan keamanan sudah diberitahu bahwa ada regulasi yang melarang dibawanya senjata api dan alat pengurai massa ke dalam stadion, apalagi digunakan. Ya, kalau di dalam rapat persiapan itu diberitahu, ya, artinya memang seharusnya sudah tahu. Tetapi kalau tidak tahu, ya, karena memang tidak diberitahu, karena ada regulasi ini kan regulasi. Artinya tidak ada persamaan persepsi soal pengamanan di arena seperti itu. Betul di sana komunikasinya masalah. Persamaan persepsi ini juga harus dimaknai dalam bentuk pertanggungjawaban pidana, ya. Jadi tidak ada pemberitahuan dari Panpel misalnya, atau sudah diketahui tetapi tetap dibawa. Ya. Karena kan konsepnya pengendalian massa kan seperti orang mungkin menghadapi demo, padahal ini bukan. Ya. Ini adalah tapi kalau yang memerintahkan untuk menembakkan gas air mata, ini Anda tadi menyebutnya komandan lapangan yang menembakkan gas air mata ini, apakah bisa dipidanakan? Oh ya bisa, ini ada teori pidananya ya, teori pidana conditio sine qua non itu ya. Jadi akibat dari gas air mata dilontarkan, orang kemudian melarikan diri, kemudian tertumpuk-tumpuk. Ya. Itu kalau yang memerintahkan, Anda menyebutnya yang memerintahkan bisa saja dikenakan pidana. Kalau yang menembakkan? Ya iya sama Mbak. Ya. Meskipun hanya berdasarkan perintah, Pak Sugeng. Iya, ya, misalnya, nah ini ada pendapat teori ini ya. Jadi kalau perintah jabatan, ya bisa saja itu menjadi alasan
pemaaf ya, alasan pemaaf ya, karena perintah jabatan pasal 49 kalau tidak salah ya, yang memerintahkan yang kena gitu ya, karena itu memang perintah jabatan karena untuk mengurai massa misalnya seperti itu. Tapi di satu sisi Pak Sugeng ada juga jika memang gas air mata ini tidak ditembakkan, jangan-jangan kerusuhannya ataupun kericuhannya akan lebih parah lagi. Yaitu satu pengandaian, karena kita sudah lihat situasinya sebetulnya kerusuhan itu ada di tengah lapangan, bukan rusuh lah ya. Sebetulnya satu situasi yang bisa dikendalikan, tetapi ada satu tindakan yang tidak dilakukan sesuai SOP-nya, yaitu satuan keamanan, ya petugas keamanan maupun kepolisian kita bedakan ya. Ya. Kepolisian dengan petugas keamanan yang dikelola oleh panitia pelaksana dua pihak yang berbeda. Dan juga tambahan dari tentara itu TNI, itu mereka harusnya bergerak dalam satu kesatuan utuh ya, tidak tercerai-berai. Satu kesatuan utuh yang tugasnya menjaga para pemain untuk tidak diserang. Itu saja. Kalau misalnya para supporter itu melakukan tindakan teriak-teriak, anarkis tapi tidak mengakibatkan serangan terhadap jiwa, tidak perlu dilakukan tindakan penggunaan kekuatan di dalam tugas kepolisian sesuai peraturan Perkap Kapolri tentang baik, artinya tidak perlu melakukan penembakan gas air mata ya. Dan artinya harus ada kesamaan persepsi dalam metode pengamanan khususnya di arena pertandingan. Terima kasih Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch IPW. Selamat petang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.